Desa Ngabdiwase karena hari ini kita dapat berkumpul dalam acara rutin kita, yaitu berbagi praktik baik MGMP Matematika SMA Kabupaten Karangasem. Adapun susunan acara untuk hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan dari Bapak Ketua MGMP Matematika Kabupaten Karangasem. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kubu yang sekaligus akan membuka kegiatan berbagi praktik baik kita hari ini. Kemudian dilanjutkan lagi dengan acara penutup. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan baik, tentunya bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dihadir. Terima kasih sudah diberikan. Sebelum yang lanjutkan yang sama dari ketua selaku ketua MGMP, izinkan yang aturan maklumat. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kubu, yang saya banggakan, rekan pengurus dan juga anggota MGMP Matematika SMA Kabupaten Karangasem. Sebagai laporan untuk kegiatan ini, jadi pertama dan ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Kepala SMA 1 Kubu karena sudah memberikan ruang dan waktu dan fasilitasi tempat untuk kegiatan kita MGMP Matematika melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik. Di mana untuk kegiatan pada hari ini narasumbernya langsung dari tuan rumah Desa Kubu Pak Ketua Pemuda Ningse terkait dengan kegiatan literasi di Nasdaq. Sukses tentunya dilaksanakan di SMA 1 Kubu. Ya, adapun peserta
ini merupakan kegiatan rutin kami di MGMP, di mana kegiatan ini istilahnya memodifikasi ya untuk meniru dari kegiatan KKS ya. Karena KKS antar kepala sekolah lebih baik. Jadi kita di matematika juga berusaha melakukan seperti itu. Jadi ada praktik baik yang sudah berhasil diterapkan di yang sebelumnya pada kepala sekolah ya. Ada fasilitasi dan tempat, ada juga sangat prasarana dan sangat bagus sekali. Dan juga apa yang kami lihat di sini sudah sesuai dengan instruksi dari gubernur ya. Pertama, pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai, kemudian meningkatkan lagi usaha dengan 3 stanza untuk kemudian di sini. Jadi mungkin kami juga akan belajar ya, sehingga kami di sekolah masing-masing juga bisa menerapkan hal yang terbaik terkait dengan instruksi tersebut ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya. Yang akhir dengan Pak Santi. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Terima kasih waktunya. Yang saya hormati Ketua MGMP Matematika Kabupaten Karangasem, rekan-rekan guru matematika SMA Kabupaten Karangasem, selamat datang di SMA Negeri 1 Kubu. Pada kesempatan ini SMA Negeri 1 Kubu menjadi tuan rumah pelaksanaan praktek baik. Pertama mungkin di bayangan Bapak Ibu sebelum datang ke Kubu, mungkin ada yang baru pertama kali datang ke SMA Kubu, bahkan ke Kecamatan Kubu. Ya. Dari Bapak Ibu mungkin sudah sudah sering mendengar Kubu itu gersang, panas. Nah, sekarang bisa dirasakan, sudah terasa kan panasnya, apalagi di atas jam 12. Makanya kami sebelumnya di sini 6 hari kerja, karena kalau di atas jam 2 itu, apalagi di atas jam 2. Dan sebelumnya kami bersama SMA Bandem yang melaksanakan, tetapi Bandem juga yang sudah 5 hari kerja, jadi terpaksa di sini juga ikut 5 hari kerja, sehingga koordinasi antar sekolah dijadikannya SMA 1 Kubu sebagai tuan rumah pelaksanaan berbagi praktik baik. Ya, kami juga di MKKS juga kami melaksanakan, walaupun di kipas anginnya jadi tiap kelas ada 2, tetap panas. Karena kami sudah kemarin saya minta satpasan pasang kipas angin lagi satu-satu per kelas, itu datangnya baru sore sehingga tidak bisa terpasang. Nah, sekarang Bapak Ibu merasakan panas gitu ya, panas. Ini Kubu gitu. Yang di Sidemen, yang di Bandem, saya tahu adem di sana. Karena semua sekolah sudah saya pernah kunjungi, tahu rendang, adem ya. Kalau di sini baru di atas jam 10 sudah kipas-kipas gitu. Ya. Jadi mohon maaf, ini karena kami tidak bisa menyediakan hasil pada Bapak Ibu. Jadi hasil hanya ada di ruang TU, ruang guru, dan ruang kelas sekolah. Ruang kelas guru matematika adalah guru yang hebat-hebat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kenapa hebat? Kenapa hebat? Karena satu ciri daripada atau kelebihan dari guru matematik adalah orangnya penuh perhitungan. Betul enggak? Orangnya penuh perhitungan. Ya, karena kerjanya ngitung terus ya. Itu saya pernah dengar podcast dengan guru yang prestasi bidang matematika. Dia bilang sendiri, apa kelebihan seorang guru matematika? Penuh perhitungan. Mungkin maksudnya karena setiap hari ya
ngitung terus ya. Nah itu, jadi saya merasa senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru-guru yang hebat ya, yang selalu berhitung sebelum mengambil keputusan. Nah, sebagai ciri orang cerdas dan akademis. Nah selanjutnya hari ini kegiatan berbagi praktek baik dilaksanakan di SMA Satu Kubu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini sesuai dengan harapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berbagi praktek baik ini bermanfaat pertama bagi Bapak Ibu sendiri ya, ada peningkatan maupun penguatan kompetensi ya, karena berbagi pengalaman ya, yang pada akhirnya tentu harapannya adalah berdampak kepada peserta didik. Itu harapan kita semua. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini, saling berbagi, berdiskusi ya, nantinya pada akhirnya adalah berdampak pada peserta. Baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya tidak perlu banyak menyampaikan hal-hal karena Bapak Ibu ada di kelompok matematika, tentu kepentingannya adalah untuk berdiskusi tentang pembelajaran matematika di sekolah masing-masing. Baik, pada hari ini hari Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025, kegiatan berbagi praktek baik MGMP. Bapak Ibu diminta kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W ya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Asik. Baiklah, marilah kita tak henti-hentinya untuk bersyukur. Saya sangat bersyukur sekali mengikuti kegiatan MGMP. Harapan saya juga sama seperti Bapak Ibu semuanya, karena dengan mengikuti kegiatan MGMP ini selain kita bisa berbagi praktik baik, berbagi pengalaman ataupun melatih kita untuk bisa membagikan hal-hal positif kepada rekan-rekan kita, dan berikutnya adalah bisa saling bertatap muka dan bisa berkeliling, jadi tahu seluruh SMA yang ada di Kabupaten Karangasem. Baiklah, pada hari ini saya akan memandu kegiatan berbagi praktik baik. Di tengah-tengah kita telah hadir Bapak yang ganteng yang akan berbagi praktik baik pada kesempatan hari ini. Telah hadir Bapak Iketut Rumedana Yase SPD MPD selaku narasumber berbagi praktik baik. Kita kasih aplaus dulu. Yang semangat Bapak Ibu dikasih contekan. Jadi saya melirik sedikit. Pak Rumen di sini adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Kubu. Kemudian program ini telah menjadikan sekolah SMA Negeri 1 Kubu yang unggul dalam pengembangan literasi siswa serta budaya literasi yang kuat terbentuk di lingkungan sekolah yang dapat menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Itu adalah gambaran umum Bapak Ibu. Pasti penasaran kan? Saya juga kemarin penasaran DM. Oh, saya di DM ternyata tidak ada DM-nya gitu. Oke, baik, untuk hari ini saya serahkan sepenuhnya waktu kepada Pak Rumedana untuk menyampaikan berbagi praktik baiknya, yaitu semarak literasi DM saya. Kepada Pak Rume, kami persilakan. Yang ikuti, mohon maaf, baru satu. Niko menyampaikan terkait dengan pembelajaran matematika. Jadi lebih fokusnya ke matematika, tetapi di sini Tiang membawa suatu topik baru. Mudah-mudahan tak ada yang ketahuan. Yang serempak apa itu? Yang tegas. Oke.
Udah ada yang tadi sampaikan, setiap bilangan genap itu kita bus, kita ganti ya. Oke, ulang lagi sekali Bu. Kita mulai. Berhitung mulai. 1, 3, Bus. 4, 1, Bus. 3, 5, Bus. 7. adalah berilmu. Berilmu seperti apa? Yaitu berwawasan akademik, kemudian memiliki keterampilan 4C, yaitu critical thinking, kemudian kolaborasi, communication, dan kreatif. Ya, itu indikator, serta tambahan kami adalah adaptif, artinya menyesuaikan dengan perkembangan. Selanjutnya, visi yang kedua yaitu diferensiasi, memilih boleh novel, boleh karya tulis, boleh artikel yang akan mereka kaji terkait dengan isu-isu yang update saat ini misalkan. Nah, kemudian kita kasih penugasan yang lebih menjurus, apa yang mereka dalam bentuk digital, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk poster, bisa juga dalam bentuk infografis. Nah, pengumpulannya itu kita sediakan lewat Padlet, Bapak Ibu. iOS-nya, berbasis iOS, iPhone-nya. Itu artinya siswa tidak ada kendala dari segi perangkat. Pengetahuan siswa tentang TIK memadai, ya bahkan mungkin lebih dari yang kita miliki siswa itu dalam bidang IT, khususnya bagaimana menggunakan gadget mereka. Kemudian dari segi bulannya ini. Kemudian di lab komputer kita punya 3, dan ada komputer yang bisa kita gunakan. Kemudian sarana sound untuk kegiatan nyanyi juga gitu. Sehingga karakter di sini kami juga akan capai dari kegiatan ini berkaitan dengan proposal adalah visi dari sekolah kami, yaitu cerdas, berkarakter, dan berbudaya, Bapak Ibu. Ya, cerdas dalam artian ini Bapak Ibu memiliki indikator yaitu berilmu dalam kasus ini. Ya, cerdas dalam hal ini adalah indikatornya adalah berilmu. Berilmu seperti apa? Yaitu berwawasan akademik. Di hari Kamis biar anak-anak berpakaian adat. Oke, khusus hari Kamis untuk kegiatan literasi budaya. Kasih O, kasih W, wow, keren, wow, keren, wow, keren, wow, keren. Perkenalan ya. Jadi saya Dik Samo dari SMA Manggis ya. Jadi dalam hal ini saya selaku sebagai peserta juga ya. Jadi yang pertama saya lihat program ini sangat bagus sekali ya, terutama kenapa? Karena saya juga perlu juga mengadaptasi sepertinya Pak. Jadi bagus. Yang pertama yang jadi pertanyaan saya, jadi kalau di Manggis mungkin agak sulit diterapkan karena pimpinan juga, kebijakan dari pimpinan. Karena pimpinan saya di Manggis ya harus 40 menit, nggak boleh dikurangi 1 menit pun. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya nanti ya mudah-mudahan dapat pasukan baru ya, sehingga saya juga bisa mengadaptasi nanti. Tadi kan sudah disampaikan bahwa hari Kamis itu khusus literasi budaya Pak ya.
Nah, untuk Selasa dan Rabunya itu apakah topiknya ditentukan juga ataukah dibebaskan? Karena seperti saya lihat kan ada penghargaan di akhir semester ya, juga besar itu seberapa. Kemudian yang kedua, untuk persentase keaktifan gurunya ya, atau proporsi dari gurunya itu bagaimana prosesnya? Apakah membuat jurnal seperti jurnal pembelajaran atau gimana? Berarti kan untuk literasi ini 10% lah ya, jadi ya 10%. Jadi bagaimana pembagian proporsinya ya, siapa tahu kita juga bisa adaptasi nanti. Terus untuk tugasnya itu apakah secara individual ataukah bisa berkelompok? Kalau geguritan ya, ada ngartosnya itu kan otomatis berkelompok. Kalau yang lainnya apakah individual atau berkelompok seperti itu? Oke, mungkin itu aja yang bisa saya perlu konfirmasi. Sekian, terima kasih. Saya Darmo dari SMA dari 10 Bandar. Sama dengan Pak Rustam tadi, apa yang dipaparkan oleh Pak Daniase sesuatu yang sangat bagus, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Rustam, salah satu kendalanya adalah pimpinan apakah merelakan untuk memberi kebijakan pemotongan waktu dia. Tapi yang saya garis bawahi begini ya, dari 5 tantangan yang disampaikan tadi oleh Pak Daniase, salah satu tantangan yang belum disampaikan adalah apa yang disampaikan oleh Pak Rustam. Itu terkait mindset dari kepala sekolah dan guru. Nah, seperti tadi, apakah kepala sekolah tidak merasa dibebani? Apakah guru juga tidak merasa dibebani? Nah, yang saya garis bawahi adalah sekarang saya melihat dari tentang waktu. Selama ini kalau seperti yang diprogram oleh Pak Daniase, itu kan setiap mata pelajaran di depan 5 menit kita potong, sehingga 8 kali 5 adalah 40 menit dalam di hari itu ya. Nah, yang perlu kita evaluasi dan siapkan nanti adalah program yang datang dari pusat ini, di mana setiap pukul 10 harus kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang 3 stanza plus pengucapan Pancasila dengan kolaborasi yang dipungut 5 menit dari mata pelajaran, kemudian digabung setiap tanggal 10 jam 10 itu ada pemotongan waktu. Tidakkah menjadi kendala, lebih-lebih bagi mata pelajaran yang mengadakan tes? Nah, ini bagaimana nantinya kita mengelola waktu itu, apalagi yang mata pelajarannya notenya adalah 2 jam pelajaran. Kalau kita di matematika itu 3 jam pelajaran, rasanya bahkan siswa akan senang mengadakan kegiatan itu. Nah, tapi kalau mata pelajaran lain, misalnya dengan adanya waktu 5 menit yang di depan kemudian dikurangi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya plus mengucapkan Pancasila, PF kita nanti adalah bagaimana kita mengelola itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, di tanya pertama ini sudah ada 2 yang mengajukan pertanyaan. Yang pertama adalah Pak Rustam dulu ya, Pak Dulu ya, kita akan jawab. Ini setiap hari Kamis tadi sudah disampaikan bahwa dilaksanakan literasi budaya. Sudah ditampilkan hasil dari literasi budaya tersebut berupa anak-anak penyanyi, menari, genjek seperti itu. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah persentase keaktifan guru. Kemudian di sini apakah bisa membuat jurnal, catatan atau yang lainnya. Kemudian untuk literasi ini apakah ini merupakan tugas individu ataupun tugas kelompok. Demikian inti dari pertanyaan Pak Ketua Sekolah tadi. Untuk waktunya, kami persilakan untuk Pak Dulu menjawab. Ya, boleh, terima kasih. Untuk yang pertama namun juga dengan Bintang Darmo terkait dengan memang semua kegiatan yang kita laksanakan itu memang sepenuhnya tanggung jawab pimpinan, begitu. Mau tidak mau, meskipun kita merasa program itu baik, tapi mau tidak mau harus konsultasi juga dengan pimpinan. Nah, memang kita ketahui setiap pimpinan memiliki kebijakan, memiliki keberpihakan yang berbeda-beda, kan gitu ya. Ada memang pimpinan yang senang membangun, ada yang senang terhadap kegiatan, gitu ya. Nah, itu sekali lagi seperti yang dia sampaikan tadi, apa yang dia sampaikan tadi bisa diadaptasi. Artinya
disesuaikanlah dengan kondisi. Nah, tetapi yang tiang rasakan dan tiang sudah alami, langsung ada kebijakan-kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah itu tetap mengakomodir dari apa yang menjadi aspirasi dari bawah. Nah, memang langsung ada juga dia punya beberapa program dan dia ajukan tidak pernah ada ditolak dari Bapak pimpinan dia sendiri. Ya, karena memang kami alami dari segi tantangan dari awal kami merancang kegiatan itu, kemudian disetujui Bapak Kepala Sekolah, kemudian dipelorkan di dalam forum, disetujui dan dilaksanakan. Gitu. Jadi kami tidak mengalami tantangan dari segi kebijakan. Yang kedua adalah dari segi topik. Memang khusus hari Kamis kita melaksanakan kegiatan literasi budaya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu kan ada 5 literasi, kok bisa Rabu, Selasa, Rabu, Kamis sudah. Yang lagi 2 itu gimana gitu? Ya, sehingga kami laksanakan itu adalah topiknya bergiliran, Bapak. Ya, terus terang kalau kami 5 itu berarti Senin sampai Jumat gitu. Untuk literasi selain literasi budaya itu kita laksanakan secara bergiliran, tapi terjadwal, Bapak. Ya, secara terjadwal. Dan pendampingnya juga kami buatkan secara terjadwal. Yang positif kepada anak didik kita. Jadi jangan henti-hentinya Bapak Ibu untuk berusaha berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita dimanapun kita bertugas. Dan tentunya untuk segala program yang kita rencanakan, yang kita lakukan, ini sangat perlu pendampingan, komitmen untuk mendampingi, komitmen untuk mengontrol kegiatan tersebut, dan komitmen untuk menjalankan program tersebut sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Baiklah, untuk kegiatan berbagi praktik baik ini, harapan kami tentunya semoga bermanfaat. Jika cocok untuk dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu, silakan diadaptasi